Oke teman-teman, selain sinar-sinar istimewa, ada juga nih dalil esbah yang akan bisa membantu kita dalam menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, ada poin pertama yang harus kita ingat dulu nih. Kalau benda tepat berada di titik F, gitu ya, maka tidak akan ada bayangan yang terbentuk. Jadi nanti kalau ada soal diberitahu kalau bendanya titik F, maka jawabannya sudah pasti tidak akan ada bayangan yang terbentuk dari benda tersebut. Gitu ya. Nah, ada dalil esbah nih. Dalil esbah adalah sebuah dalil yang menyatakan di mana sumbu utama nih, sumbu utama kan yang ini, sumbu utama itu dibagi menjadi 4 ruangan. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4 yang letaknya di belakang cermin. Jadi ruangan 1 itu di antara vortex dan titik fokus, ruangan 2 di antara titik fokus dan titik lengkung, ruangan 3 itu dari titik lengkung dan seterusnya, seperti itu. Oke. Bunyi dalilnya yang pertama, airband. Airband itu maksudnya ruang benda ya. Kalian bisa pakai nama yang lain. Ini mempermudah saja. Airband ditambah airby itu nilainya harus 5. Maksudnya seperti ini. Ketika kita meletakkan bendanya ruang benda, misalkan benda terletak di ruang 2. Maka dengan dalil 1 kita bisa mengetahui kalau ruang bayangannya pastilah di ruang 3. Kenapa kayak gitu? Karena 2 tambah 3 adalah hasilnya 5. Seperti itu. Nah, dari sini juga kita bisa tahu sifat bayangannya. Kalau bayangannya di ruang 1, 2, 3, berarti bayangan itu sifatnya nyata. Nih ya, 1, 2, dan 3, bayangannya sifatnya nyata. Nah, berarti kalau di ruang 4, bayangannya sifatnya maya. Kayak gitu ya. Nah, nyata dan maya ini ada temennya nih. Jadi kalau nyata itu sudah pasti temennya terbalik. Kalau maya temenannya sudah pasti tegak. Gitu. Jadi bayangkan ya kalau maya itu nama orang, kasihan ya maya dibalik. Jadi maya itu nggak pernah terbalik. Maya itu selalu tegak. Oke, kita lihat dalil yang kedua. Ruang benda lebih kecil dibanding ruang bayangan, maka bayangannya adalah diperbesar. Kalau bendanya ruang 2, ruang benda misalkan ruang 2. Nah, ruang bayangannya itu di ruang 3 kan ya berarti. Nah, berarti kan ini ruang benda lebih kecil dibanding ruang bayangan ya. Nah, maka nanti sifat bayangannya adalah diperbesar gitu ya. Nah, yang satunya lagi, kalau ruang bendanya lebih besar, misalkan ruang bendanya ada di ruang 3. Bendanya ada di ruang 3. Bayangannya ada di ruang berapa berarti? Di ruang 2. Nah, ini kan berarti R benda lebih besar dibanding R bayangan. Nah, maka sifat bayangannya nanti diperkecil, gitu ya. Jadi, selain sinar-sinar istimewa, dalil esbah akan mempermudah kita untuk menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung.